Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk news yang cukup banyak dari market ya teman-teman. Jadi hari ini kita berada di tanggal 2 Januari 2024. Market udah mulai kelihatannya bergejolak ya. Aku lihat dari pergerakan Bitcoin hari ini sudah mengalami tren kenaikan 3% teman-teman. Sepertinya para whales yang sebelumnya sempat ambil liburan di di Natal dan Tahun Baru, sekarang kelihatan volume perdagangannya lumayan naik teman-teman, yang mengindikasikan bahwa ini ada mulai pergerakan nih institusi, para whales atau investor besar yang udah mulai masuk lagi ke market kripto. Dan tentunya di tanggal 2 ini kita akan dapat beberapa news lagi teman-teman, dari pemerintahan, dari aparatur ya yang berhubungan sama perekonomian udah mulai aktif lagi, kerja lagi teman-teman. Jadi news terbaru, this week itu akan ada beberapa news teman-teman. Di tanggal 2 ini akan ada data soal manufacturing PMI dari China nanti pagi. Kemudian malamnya itu ada data soal global US manufacturing PMI Amerika Serikat. Rata-rata data hari ini berhubungan sama perekonomian semua ya, dari Eropa, kemudian Inggris juga, Amerika juga sama. Ini rilis data soal perekonomian teman-teman. Dan ya itu sih beberapa data yang mungkin cukup penting buat hari ini. Dan tentunya market forex akan mulai gerak ya. Market forex, saham, komoditi juga akan mulai gerak. Trader-trader yang kemarin liburan juga akan lebih aktif. Di perdagangan kemarin ada beberapa news yang mungkin cukup seru teman-teman. Yang pertama ada Telor ya, Telor atau nama tokennya TRB kemarin itu mengalami gejolak teman-teman, semacam kayak crash yang terjadi cukup fatal ya teman-teman. Kalau kita perhatikan dari sini pergerakan dari Telor itu anjlok lumayan signifikan sampai 50%-an sekian teman-teman. Dugaannya sih taking profit yang terjadi besar-besaran oleh salah satu kepemilikan dari TRB. Tapi ada juga yang bilang TRB ini karena dia trade-nya di market derivatif juga, jadi ada semacam likuidasi token yang mereka lakukan, teman-teman, yang beberapa orang lakukan untuk cari liquid. Mungkin teman-teman ada yang trading di futures atau ada yang di market lain. Nah, itu bisa dibilang menjadi salah satu trigger juga teman-teman, di mana karena banyak yang pasang long ya, karena pada saat itu pergerakan dari TRB juga naiknya lumayan signifikan teman-teman. Tapi akhirnya ya ada semacam penjualan yang besar-besaran terjadi dan harganya menyebabkan crash secara mendadak dan menyebabkan banyak kerugian bagi para investor. Artinya adalah teman-teman hati-hati kalau ada lihat koin gerak, make sure teman-teman pelajari dulu fundamentalnya sebelum memutuskan untuk masuk. Sebab ya tidak semua koin yang naik itu bagus teman-teman. Ya, tidak semua, dan juga tidak semua koin yang sideways itu nggak bagus. Jadi faktor fundamental itu berhubungan sama jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek ya pergerakan bisa sangat-sangat diatur oleh sekelompok whales. Ya, tapi kalau biasanya sih untuk jangka pendek memang kita lebih mengandalkan technical ya. Technical, teman-teman bisa pelajari analisa technical seperti apa. Kemudian money flow, data-data on-chain itu juga bisa untuk mendukung teman-teman. Kemudian ya itu sih beberapa yang harus teman-teman perhatikan. Kalau memang sebuah project nggak ada news, nggak ada apa, tiba-tiba harganya naik, ya teman-teman harus waspada teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kemudian hari ini ya, hari ini waktu Amerika Serikat, yaitu tanggal 1 Desember, ini ada unlock yang dilakukan di YDX ya. Kayaknya masih unlock unlock juga nih teman-teman di YDX di 1 Januari. Jadi teman-teman ya harus lebih waspada karena ada beberapa token yang akan unlock teman-teman. Aku sempat posting ya di komunitas Telegram. Sorry, kita coba untuk cari dulu unlock di Januari 2024. Nah, ini aku udah posting sebelumnya, ada di YDX yang unlock di 1 Januari. Teman-teman waspada karena jumlah yang di unlock cukup banyak. Ada sekitar 109 juta ya, atau sekitar 12,35%. Ini unlocknya cukup gede. Kemarin Sui juga udah unlock. Gal juga akan ada unlock 3%-an.
kemudian Aptos, CyberConnex, ApeCoin, Axie Infinity, Injective juga akan menyusul ke depannya. Jadi teman-teman yang ketinggalan mungkin token-token unlock yang akan dilakukan di Januari ini, teman-teman bisa cek postingan aku kemarin. Ini ada di Telegram, teman-teman yang punya Telegram bisa join ya di update news Bitcoin. Linknya ada di kolom deskripsi untuk teman-teman bisa dapetin update terbaru di market, teman-teman. Jadi itu ada unlock dari DYDX, waspada karena yang namanya unlock itu berarti supply koin semakin bertambah. Artinya supply koin yang beredar itu makin lama makin bertambah. Yang mana kalau value dari fundamental sebuah token itu lagi bermasalah, biasanya akan menyebabkan ya semacam penurunan harga, teman-teman. Ibaratnya sebuah negara terus dia cetak uang. Cetak uang menyebabkan apa? Menyebabkan yang namanya penurunan value dari sebuah mata uang tersebut. Akhirnya inflasi. Jadi unlock token itu berhubungan sama yang namanya inflasi. Tapi nggak selalu kok unlock token menyebabkan tren penurunan. Kalau memang fundamentalnya kuat ya bisa saja masih tetap bagus, teman-teman. Cuman biasanya sih unlock token itu menyebabkan inflasi. Itu teman-teman, kemudian lanjutan analisa dari CryptoCon. Saat ini melihat posisi kita lagi berada di fase-fase apa ya, ini menggunakan indikator DMI overheat dan menunjukkan bahwa kita sekarang sudah dalam fase overheat dan akan ada kemungkinan fase koreksi terjadi pada Bitcoin. Beberapa waktu memang CryptoCon ini sudah mengubah analisanya dan melihat level 45.000 adalah level yang sudah mentok ya, Bitcoin mentok di level sana dan akhirnya sekarang dia memprediksi bahwa akan ada koreksi sekitar 30% Bitcoin menuju level 30.000. Nah, di sini aku sendiri nggak tahu nih apakah beneran bakalan terjadi atau enggak. Tapi menggunakan indikator DMI ini bisa dilihat dari rekor-rekor sebelumnya, memang ketika Bitcoin sudah bergerak dalam posisi overheat akan berpeluang terjadi koreksi. Masalahnya apakah ke 30.000 atau mungkin level di atasnya, ya who knows, teman-teman. Tapi ya itulah, mungkin teman-teman yang punya prediksi lain ya nggak masalah, teman-teman. Ini kan prediksi dari salah satu analis ya dari CryptoCon. Kemudian berita terbaru kemarin datang dari Tether. Tether, wah ini beli lagi nih. Dia beli Bitcoin lagi senilai 8.888. Ya dia menjadi pemilik dari 8.888 Bitcoin, teman-teman. Atau totalnya sekitar 375 juta US dollar. Jadi jumlah ini lumayan meningkat ya. Ini kenapa dia beli dengan jumlah yang sekian unik? Nggak tahu juga, teman-teman. Mungkin karena gampang ya, ketekan 8888 buy gitu. Jadi pergerakan atau kepemilikan dari Tether sendiri bisa dibilang masuk ke top 10 holder Bitcoin terbesar. Wah, keren ya. Tether berani beli lagi, teman-teman. Kemudian berita datang dari regulator. Regulator Hong Kong saat ini siap untuk mensupport Bitcoin Spot ETF yang bakalan bisa meramaikan pasar dari Hong Kong sendiri. Ini adalah berita yang bagus, teman-teman, di mana Hong Kong sudah memang membuka diri lebih dulu ya, teman-teman. Cuman masih harus dilihat seperti apa ke depannya untuk proposal yang ada di Amerika sana juga, karena menurut saya sih market Hong Kong itu besar, cuman nggak sebesar market US-nya, karena penyerapan uang itu bisa saja terjadi di dua market ini, baik market US ataupun Hong Kong yang memang berbasis di Asia, teman-teman. Jadi itu ya, kalau orang mau invest di orang-orang Barat mau invest ya biasanya mereka lari ke Amerika atau ke Eropa. Tapi kalau yang dari Asia biasanya larinya ke Hong Kong. Jadi ini sebuah berita bagus sebenarnya. Kemudian update berikutnya juga datang dari Velo. Nah, siapa nih yang pegang token Velo? Velo ada upgrade yang memang mereka sudah announce sebelumnya, teman-teman. Velo Ryan Mark Calendar Big Announce is coming. Jadi akan ada pembaruan terbaru di tanggal 2 Januari 2024 dari Velo. Dan berita terbarunya, mereka siap untuk launch Light Yearboard Dashboard. Ini adalah semacam platform Web3 yang fungsinya adalah untuk membantu para traders. Jadi ada beberapa fitur yang diluncurkan oleh Light
Yearbot dashboard ini teman-teman, di mana kita bisa melakukan simplify trading experience, bisa mendapatkan semacam pengalaman trading yang lebih mudah ya, yang lebih mudah, yang lebih simple, lebih seamless, karena bisa mengkaitkan atau bisa terintegrasi sama wallet seperti MetaMask dan juga yang lainnya teman-teman, guna untuk mengakses Universe Wallet ini. Ya, mereka semacam menawarkan bot gitu buat teman-teman yang trading ataupun yang melakukan invest di projectnya Velo. Untuk aksesnya bisa langsung ke Velo teman-teman, ke websitenya Velo ya. Ini berita terbaru dari Velo Protocol. Mereka juga udah announce di komunitas Telegram yang mereka punya. Terus dari berita yang lain datang dari Orbit Chain. Dikabarkan confirm hack ya, kena loss sekitar 82 juta US dollar. Ini disebabkan karena exploit Orbit Bridge, jadi bridging antar cross chain teman-teman, yang menyebabkan kecurian lagi. Jadi banyak sekali masalah-masalah hacking belakangan. Saya rasa yang namanya transaksi antar lintas blockchain ini bisa menjadi salah satu potensi dari hacker untuk mengambil celah di sana, teman-teman. Nggak tahu kenapa banyak perusahaan-perusahaan atau banyak proyek-proyek yang memang menawarkan semacam cross chain itu kena masalah. Multi chain kemarin kena, sekarang Orbit juga kena. Mungkin kedepannya akan ada banyak protokol lain yang juga berpeluang, teman-teman. Ini meningkatkan kemungkinan atau meningkatkan semacam kepentingan kita nih terhadap cyber security project dari market crypto. Itu juga bisa salah satu menjadi narasi, teman-teman. Itu berita terbaru juga datang dari Avalanche. Avalanche di 30 Desember kemarin sempat nge-tweet bahwa 2023 mereka sedang bekerja keras, teman-teman, dalam hal mendevelop gaming, project-project gaming yang running di Avalanche. Avalanche ini saya perhatikan menjadi salah satu project yang juga punya potensi yang sama seperti Solana. Solana belakangan ini di tahun 2023 ini kan lagi cerah ya, lagi cerah banget, pergerakannya udah naik lumayan signifikan Solana ini. Dan yang dilakukan oleh Solana apa? Solana melakukan banyak sekali inovasi. Yang pertama, tentunya mereka banyak melisting meme token dan juga koin-koin project-project lain itu banyak yang running di Solana. Bahkan sekelas render aja dia mau migrasi dari Ethereum ke Solana. Ini kan berarti Solana lagi hype untuk sekarang. Dan Avalanche pun saya melihat juga trennya mengarah ke trends yang dimiliki oleh Solana. Jadi menurut saya, teman-teman yang mungkin nggak punya ide nih, bingung mau cari koin apa, coba kalian pantau project dari Avalanche. Avalanche juga banyak project dari RWA juga yang bakalan bisa meramaikan posisi dari market. Jadi buat yang nggak punya ide mau apa, teman-teman boleh cek si Avax. Mereka juga ada integrasi sama Algo baru-baru ini, teman-teman. Ini juga bisa menjadi salah satu sentimen yang positif buat Avalanche ya. Itu teman-teman dari beberapa pergerakan market. Mari kita coba cek untuk pergerakan dari Bitcoin seperti apa. Hari ini Bitcoin menguat sekitar 3%, naik ke level 43.500, kenaikan yang lumayan keren ya. Dari volume perdagangan bagus, smart money mulai aktif di market. Jadi ini beritanya, narasinya positif. Dari pergerakan BTC dominance kemarin juga masih naik tipis 0,38% aja. Dari beberapa market altcoin yang kemarin booming atau hype itu ada GRT naik sekitar 17% di perdagangan 24 jam terakhir. Kemudian ada Solana yang kembali mengalami tren kenaikan 6%, lumayan teman-teman. Matic balik lagi ke $1 ya. Terus juga ada Celestia naik sekitar 14%. Lumayan tinggi, sekarang sudah berada di kisaran level $13. Lalu Loop Network juga mengalami penguatan sekitar 20%. Cardano naik lumayan 3%, Injective naiknya 9%. Wah, ini banyak ya koin-koin yang lagi naik, teman-teman, dalam posisi Bitcoin yang juga masih cenderung baik. Sementara pergerakan Bitcoin lagi menyentuh level resistance kisaran 43.500 dan target terdekat ada di resistance kisaran 44.500 sebagai salah satu level penting penentu pergerakan berikutnya dari Bitcoin. Wah, ternyata Bitcoin tidak mengalami koreksi dan mampu bertahan di atas area 42.100-an something, mengindikasikan Januari masih sangat-sangat positif.
Apakah beneran positif atau enggak? Ya kita pantau terus marketnya gimana teman-teman. Kalau kita perhatikan dari time frame daily, so far menurut saya menarik. Ya, pergerakan Bitcoin sempat meragukan banget ini di tanggal 29 sampai 30 Desember karena waktu itu pergerakannya cenderung volume perdagangannya cenderung turun. Ya, kalau kita compare sama di tanggal 29 Desember, cuman dari segi candlestick sepertinya belum kuat, tapi kita perhatikan di perdagangan hari ini penguatan sudah terjadi lagi teman-teman yang mengindikasikan memang Wheels sudah balik dari libur panjangnya dan semoga aja ke depan akumulasi atau ya investor yang masuk makin lama makin banyak juga sehingga bikin market kembali bermeriah teman-teman di tahun 2024 ini. Itu dari time frame 1 hari menurut saya oke. Dari time frame 4 jam juga cenderung baik teman-teman, volume perdagangannya menguat, smart money kelihatan menguat. Dari RSI mulai mendekati level jenuh beli teman-teman. Jadi ya mulai mendekati, masih ada kemungkinan untuk menguat, mungkin mentok di 44.500 dulu. Ya, sampai di sana mungkin baru akan ada keputusan kira-kira pergerakan dari Bitcoin bakalan lanjut naik terus atau ya udahan aja kita koreksi lagi. Itu dari pergerakan Bitcoin menurut saya untuk saat ini beberapa indikasi memang masih positif ya buat Bitcoin, teman-teman. Jadi belum seperti kemarin, yang mana kemarin kan banyak ada sentimen narasi negatif, banyak yang sudah taking profit. Sekarang kita nggak tahu nih, apakah yang taking profit kemarin bakalan mau masuk atau enggak. Tapi kalau menurut saya sih pergerakan Bitcoin saat ini mungkin karena optimisme aja, teman-teman. Udah selesai liburan, pergerakannya cenderung menguat, ya optimis di market. Tapi apakah kedepannya bisa di follow up dengan baik? Ya tunggu dulu, teman-teman. Kita mesti melihat beberapa indikasi ke depannya. Kalau kita perhatikan dengan indikator lain, coba kita pakai mungkin MACD ya. Oke, sekarang udah nggak bisa lagi pakai banyak indikator di TradingView versi gratis, teman-teman. Kita pakai MACD, kita perhatikan pergerakan MACD so far dalam histobar hijau, yang mana ini mengindikasikan tren yang positif terhadap pergerakan dari Bitcoin. Tapi penguatan yang terjadi ini masih bakalan terbatas saja teman-teman, belum akan terlalu gimana-gimana, kecuali kalau nanti memang pergerakannya ada banyak investor whales yang masuk. Sementara dari posisi time frame daily, aku melihat dari MACD-nya sendiri ini sebenarnya masih dalam tahap korektif. Ya, masih dalam tahap korektif, histobar masih merah dan kecenderungan korektif, namun memang tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan terjadi pada Bitcoin. Itu sih, kita masih dalam fase korektif, mungkin akan membutuhkan beberapa waktu ke depan sampai koreksinya benar-benar selesai. Ya, itu sih pergerakan dari Bitcoin sekarang. Untuk minggu ini itu ada news penting. Ya, kalau nggak salah itu ada FOMC meeting ya di tanggal 4 Januari, teman-teman. Hari Kamis dini hari. Jadi ya mungkin akan bisa menjadi salah satu sentimen juga buat pergerakan market nanti. Apakah market bakalan wait and see atau enggak? Ya, mungkin saja, teman-teman. Oke, gitu aja paling pembahasan Bitcoin kali ini. Menurut saya, kenaikan yang terjadi pada hari ini itu bagus, ya. Tapi belum memberikan kita informasi apakah pergerakan Bitcoin bakalan lanjut naik atau justru malah terkoreksi. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk join di komunitas Telegram kita. Untuk yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.